Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Project. Microsoft Project adalah termasuk Microsoft salah satu produk dari Microsoft Office, tapi dia biasanya terpisah dari Microsoft Office. Dia nggak satu kesatuan kayak misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Jadi biasanya kalau misalnya di komputernya nggak ada Microsoft Project, silahkan download dulu dan usahakan yang full license. Karena kalau nggak full license, biasanya ada beberapa tools yang nggak bisa digunakan, ataupun nggak bisa di-save biasanya. Oke, Microsoft Project biasanya digunakan untuk para manajer proyek untuk seperti penjadwalan, melihat cash flow yang sedang berjalan, ataupun untuk budgeting, ataupun untuk melihat sejauh mana pekerjaan tersebut sudah diselesaikan. Oke, di sini kita punya modul latihan, tapi sebelumnya baca dulu tentang penjelasannya Microsoft Project supaya lebih paham. Di modul latihan tersebut kita mencoba untuk mengaplikasikan suatu proyek pengaplikasian Microsoft Project pada suatu instansi. Oke, di instansi tersebut dimulai pada tanggal 2 Februari, kita langsung saja. 2 Februari 2021. Oke. Kita ke tab project, terus pilih project information, dan pilih start date-nya 2 Februari 2021. Kita klik OK. Lalu ada beberapa peraturan seperti waktu jadwal kerja, jam kerja, dan lain-lainnya, dan waktu libur. Kita atur dulu jadwal kerja kita. Yang pertama sama juga, pilih tab project dan pilih change working time. Nah, change working time-nya kita ke work weeks, minggu kerja, kita pilih details, dan kita pilih di situ tertulis hari Sabtu dan hari Rabu itu adalah waktu libur. Kita blok dulu Minggu dan Rabu adalah hari libur. Pilih set days to non-working time. Oke. Langsung berubah warnanya. Kita pilih details lagi. Pilih Monday, Tuesday, selain hari Minggu dan Rabu. Kita set days to the specific working times. Kita ubah waktu jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 12 dan dilanjutkan jam 1 sampai jam 4. Oke. Langsung di hari Sabtu langsung menjadi hari kerja. Kita pilih details lagi di hari Jumat. Itu waktunya agak sedikit berbeda. Dia mulai jam 8 dan selesai langsung di jam 12. Delete. Oke. Oke, coba kita cek di hari Februari. Oke, di waktu normal kita mulai jam 7, di hari Rabu kita libur, di hari Kamis kita mulai normal, dan Jumat kita mulainya di jam 8 dan selesai jam 12. Hari Rabu dan Minggu kita libur. Dan di situ juga ada pengecualian di tanggal 16. Kita pilih dulu tanggal 16. Tanggal 16 adalah hari libur perusahaan. Kita pilih exception dan tulis libur hari ulang tahun perusahaan. Langsung otomatis. Karena hanya satu hari liburnya, dimulainya startnya tanggal 16 dan finishnya di tanggal 16 pula. Klik OK. Oke, kita udah siap untuk mengerjakan task-nya. Di sini kita lihat dulu, ada beberapa task yang harus kita kerjakan. Dikerjakan di Gantt chart. Oke, Gantt chart ini adalah lembar kerja kita, kalau misalnya di Microsoft Project. Dan nanti juga ada yang namanya resource sheet. Sekarang kita kerjakan dulu di Gantt chart. Kita ketik dulu analisis kebutuhan software. Analisis kebutuhan software. Oke. Terus ada pemodelan sistem. Oke, di step ini saya akan percepat supaya mempersingkat waktu dari video ini ya. Oke, di sini juga saya sudah mengerjakan
saya sudah mengisi durasi-durasinya. Nah, di sini kita ubah text mode-nya dari yang manual menjadi auto schedule. Caranya adalah kita tinggal drag semuanya, terus pilih yang auto schedule. Nah, biasanya kalau misalnya yang Microsoft Project-nya nggak full license, itu nggak bisa pilih di tab tax ini. Nah, tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Tapi pilih bisa melalui manual kayak gini nih. Di tax mode-nya, pilih manual schedule ataupun nanti diubah ke auto schedule. Nah, tapi kalau misalnya yang full license, tinggal di blok aja, langsung diubah ke auto schedule ini. Oke, di sini langsung dimulai dari tanggal 2 Februari 2021 karena kita set waktunya dimulainya di tanggal tersebut. Nah, di sini kita ingin masukkan dulu yang namanya predecessor-nya. Kita buat dulu jadi 2 Windows. Predecessor itu apa? Predecessor itu adalah jadi si pekerjaan tersebut belum bisa dikerjakan ketika pekerjaan pendahulunya selesai. Sebagai contoh di kode aktivitas nomor 4 itu aktivitas pendahulu aja adalah nomor 1. Jadinya kalau misalnya aktivitas pendahulunya nomor 1 belum dikerjakan, maka si pengadaan dan instalasi SO atau aktivitas nomor 4 ini belum bisa dilaksanakan. Seperti itu singkatnya. Oke, prodesesornya di aktivitas nomor 4 adalah 1. Nah, di sini juga langsung berubah. Coba kita kontrol. Nah, semuanya masih dimulai di waktu yang sama, tapi ketika kita buat ke predesesor yang ke-1, nah makanya si waktu mulainya jadi berubah di tanggal 9, karena si aktivitas 1 berakhir di 9, di tanggal 9. Oke, lanjut. Prosesornya 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9. Oke. Gunakan automatically schedule, tadi udah. Dan untuk keseluruhan aktivitas tersebut terbagi menjadi 3 fase. Oke, kita akan mengelompokkan menggunakan yang namanya summary. Nah, di yang Microsoft Project yang nggak full license juga, biasanya itu nggak bisa mengelompokkan menggunakan summary ini. Jadinya kita yang bisa yang full license dulu. Kita blok ketiga ini karena fase 1 adalah termasuknya 1, 2, 3, aktivitas 1, 2, dan 3. Kita pilih summary. Nah, dia langsung mengelompokkan. Kita buat di sini fase 1. Nah, di sini juga otomatis si prodesesornya itu berubah menjadi angka 2. Tadi sebelumnya 1, sekarang berubah menjadi 2. Lalu fase 2, aktivitas 4, 5, 6, dan 7. Gitu. Kita blok, terus pilih yang summary. Kita pilih, kita ganti namanya jadi, fase 2. Dan yang terakhir, 3 yang terakhir kita buat jadi, kita kelompokkan menjadi fase 3. Nah, di sini juga prodesesornya berubah. Oke, di sini juga ada ketentuan lagi. Aktivitas pertama yang harus diubah adalah aktivitas nomor 4, karena ada beberapa hal yang terjadi dengan perusahaan. Aktivitas nomor 4 ingat, nomor 4 di sini ya. Nomor 4 di sini pengadaan dan instalasi SO dan DBMS itu mulai di 18 Februari. Pengadaan, oke, kita ganti ke 18 Februari. Semulanya tadi 9, sekarang kita ubah ke 18. Ini pilih move the text and keep the link. Nah, ketika kita mengubah tanggalnya, tanggal mulainya, di sini juga ada informasinya. Bahwasanya si tanggal tersebut atau tax tersebut start no earlier than, atau dimulainya tidak tepat pada waktunya. Kira-kira seperti itu.
Dan di sini juga aktivitas kedua adalah aktivitas nomor 8. Nomor 8, programming, kita ubah menjadi tanggal 9 Maret. Programming, kita ubah ke tanggal 9 Maret. Yang semulanya tanggal 5, sekarang tanggal 9. Sama juga dia ada peringatan atau informasi seperti itu. Nah, ini adalah resource. Resource itu ada 3, ada work, cost, ada material. Yang work menyatakan orang atau peralatan menyelesaikan tugas atau aktivitas, atau biasanya orang ya. Yang cost adalah biaya finansial yang berkaitan dengan tugas atau aktivitas, misalkan biaya transportasi, internet, atau konsumsi lain-lain. Yang keempat, material, barang konsumsi yang habis digunakan untuk proyek, misalkan cat, digunakan untuk mengecat tembok, dan lain-lain. Kalau misalnya material di sini, di kasus kita adalah seperti mouse, keyboard, CPU, dan lain-lain. Oke, bisa dibaca sendiri. Yang lain-lainnya. Oke, kita masuk ke resource. Kita pilih dulu, kita ganti dulu ke resource sheet. Pilih yang resource sheet. Nah, di sini kita tinggal masukkan resource yang ada di modul. Seperti Prita, Prananda, Widiana, dan lain-lainnya. Di sini saya akan skip untuk lebih mempersingkat waktunya. Oke, di sini juga ada beberapa tipenya ya. Ada tipe work, material, dan cost. Sesuaikan aja yang ada di modul. Terus juga di sini ada standar rate-nya atau honor atau biaya yang dikeluarkan. Di sini saya akan skip aja supaya mempersingkat waktu videonya. Oke, di sini saya udah mengisi resource sheet-nya sesuai yang ada di modul. Kita ambil contoh Prita, type work-nya, tipenya adalah work atau pekerja. Ini ada inisialnya P, dan ini ada honornya adalah 25.000 per jam. Oke, di sini juga beberapa Microsoft Project mungkin belum disetting si currency-nya. Cara setting currency-nya dari biasanya settingan awalnya adalah dalam dolar. Kalau misalnya kita mau ubah ke rupiah, caranya tadi klik file, terus pilih option, pilih display, dan di sini pilih IDR nanti currency-nya. Seperti itu. Oke, kita lihat modul lagi. Setelah melewati tahap pertama, berikutnya adalah memasukkan resource yang sudah dibuat ke Gantt chart. Oke, kita balik ke Gantt chart-nya lagi. Dan memasukkan resource yang sudah dibuat ke Gantt chart yang sebelumnya sudah dibuat di sub modul 1. Masukkan resource dengan aturan sebagai berikut. Oke, di fase 1, ini fase 1 ya. Fase 1 itu adalah isinya internet dan makan. Internet dan makan, pilih internet dan makan. Nah, tapi ada ketentuan lagi, internet menjadi 750.000 dan biaya makannya menjadi 100.000 dikalikan harinya. Oke, setelah kita pilih internet dan makan, kita pilih information. Kita pilih resource. Cost internet kita ubah jadi 750.000. Dan cost makan kita ubah ke 100.000, tapi dikalikan dengan jumlah harinya. Berarti 15 hari, karena di fase 1 15 hari, maka kita pilih 1.500.000. Seperti itu. Dan di sini analisis kebutuhan softwarenya kita pilih Prita dan Prananda. Dan seterusnya. Kecuali yang fase 2 dan fase 3 biaya makan sama seperti pada fase 1. Kita masuk ke fase 2 dulu. Fase 2 kita pilih makan. Tapi makan kita tambahkan informasi tambahan. Kita pilih di group properties, information. Pilih resource. Karena dia 18 hari, maka dikalikan 100.000, jadinya 1.800.000. Oke, di bagian ini juga saya akan skip untuk mempersingkat videonya. Oke, kira-kira setelah kita isi resource name-nya, akan seperti ini hasilnya.
Sebagai catatan di pengadaan hardware, itu ada pengadaan hardware untuk CPU, keyboard, mouse, dan lain-lain. Itu nanti pilih information dan pilih resource untuk menambahkan jumlah unitnya. Misalnya di CPU ada 508 unit dan lain-lain sesuai dengan ketentuan modulnya. Dan nanti dia ada total dari pengadaan tersebut. Misalnya di CPU ada sekitar 1.270.000.000 sekian sekian sekian, di monitor ada 510 juta dan lain-lain seperti itu. Oke, di akhir kita akan membuat sebuah report. Report yang saya gunakan itu ada sedikit berbeda karena Microsoft Project yang saya gunakan adalah Microsoft Project 2010, sedangkan yang ada di modul itu 2013 kalau nggak salah, atau 2017. Jadinya sedikit agak berbeda dan ada yang tidak ada yang di saya. Jadi kita buat report, contohnya di sini adalah cost atau cash flow. Kita pilih cash flow. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, reportnya. Di fase 1 jumlahnya ada berapa, biaya yang dibutuhkan, dan lain-lain seperti itu. Dan tugas kalian adalah mencari report-report lainnya dan di screenshot untuk dimasukkan ke laporan jurnal kalian. Seperti itu. Oke, saya kira sekian video dari saya. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.